Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nila Khairani, mahasiswa dari Universitas Trilogi dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 25140402. Di sini saya akan menganalisis dan pengenalan karakter ABK tunanetra. Oke, apa sih ABK tunanetra itu? Yaitu anak berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan, mulai dari low vision sampai buta total, yang hambatan utamanya ini tentu di akses informasi visualnya. Saat ini pembahasan tentang ABK tunanetra di kelas inklusif, di mana prinsipnya adalah belajar bersama. Di kelas inklusif, hambatannya ini makin kelihatan karena sistemnya itu masih yang dominan visual. Ada 5 masalah utamanya, yaitu 1. Akses materi dan media belajarnya, di mana permasalahannya itu guru pakai papan tulis, guru pakai PPT gambar, terus video yang tanpa deskripsi, LKS, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini tuh berdampak pada anak tunanetra ketinggalan materi, karena mereka tidak bisa akses, cuma mendengar saja. Terus yang kedua itu metode mengajar guru yang visual sentris. Permasalahannya saat instruksi guru, kayak contohnya nih, lihat buku halaman 20, atau kayak perhatikan gambar ini, atau juga pada saat praktik menggunakan alat ukur biasa. Jadi berdampaknya adalah anak tunanetra tersebut tuh bingung, terus pasif juga, dan mereka ini tuh merasa nggak dilibatkan, sedangkan guru tidak sadar kalau ada satu anak di kelas yang tidak diikutsertakan. Terus yang ketiga itu ada orientasi dan mobilitas di kelas. Permasalahannya itu kayak tata letak meja dan kursi yang sering berubah, tas yang berserakan, atau anak-anak lain tuh yang berlarian. Maka berdampak pada anak ABK tersebut merasa kayak mereka tuh jadi takut gerak, mereka jadi takut nabrak, jadi mereka cuma bisa diam di bangku aja. Terus yang keempat itu ada interaksi sosial dengan sebayanya. Permasalahannya itu teman ini nggak tahu cara ngajak mainnya itu harus gimana, atau malah dijauhin karena mereka tuh takut salah, dan juga yang over helping. Jadi dampaknya anak tersebut terisolasi atau terlalu tergantung. Jadi susah punya teman akrab dan bekerja sama. Terus yang kelima itu ada asesmen atau evaluasi yang tidak adil. Permasalahannya ulangan tertulis pilihan ganda cetak, gambar harus interpretasi waktu yang sama dengan siswa lain, sehingga berdampak satu, kayak nilainya itu jadi jelek, bukan karena nggak paham, tetapi karena medianya itu nggak fleksibel, jadi kemampuan aslinya tidak terukur. Jadi strategi atau media pembelajaran anak ABK tunanetra di kelas inklusif menurut Maulidia dan Permata 2021 menekankan pentingnya model pemodelan atau modeling sebagai media penguatan perilaku dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh anak ABK. Jadi strategi pengajaran di kelas inklusif yaitu 1. Verbalisasi semua hal saat menulis papan tulis. Kayak bacakan juga, saya tulis 2x plus 3 sama dengan 7. Jangan bilang ini tuh dipindahkan ke sini sambil menunjuk, tetapi disebutin juga 2x kita pindah ruas jadi 7 dikurangin 3, seperti itu. Terus yang kedua itu deskripsikan visual kalau pakai gambar, kayak jelasin kayak di slide ini tuh ada diagram lingkaran, 50% warna biru untuk IPA, 30% merah untuk IPS. Terus yang ketiga itu ada pembelajaran multisensori. Misalnya tuh pelajaran IPA menggunakan benda asli, jadi daun kering versus daun segar, biar bisa diraba terus tahu apa bedanya. Terus matematika pakai blok bangun ruang atau penggaris braille. Terus yang keempat itu ada teman sebaya sebagai tutor sistem atau budi sistem.
kayak rotasi setiap minggu tuh biar semua siswa tuh belajar empati, teman membantu bacakan teks atau gambarkan situasi. Yang kelimanya tuh atur posisi duduk di depan dekat dengan guru, supaya suara guru tuh jelas dan mudah untuk interaksi. Hindari area bising seperti dia tuh dekat kipas atau dekat dengan jendela yang ramai. Keenam itu ada modifikasi LKPD dan media. Ganti soal kayak lingkari gambar yang benar, jadi kayak sebutkan ciri-ciri yang benar. Terus yang ketujuh itu ada komunikasi dengan siswa, kayak panggil nama sebelum ngomong biar dia tahu dia itu ditunjuk. Jangan tiba-tiba megang tangan buat kayak nuntun, izin dulu, kayak misalnya boleh saya pegang tanganmu ke meja, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah siswa ABK tunanetra ini mengalami hambatan penglihatan sehingga mereka itu sulit mengakses pembelajaran yang bersifat visual di kelas yang inklusif. Hal ini tuh tentu berdampak pada pemahaman materinya, interaksinya, dan yang pasti sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian pembelajaran yang lebih verbal, multisensori, dan aksesibel agar mereka itu dapat belajar dengan optimal dan merasa dilibatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.